Iya, jumpa lagi teman-teman beriman dan berilmu. Eh, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya rindu kita sama-sama belajar, ya, eh, dan mengambil satu prinsip bahwa eh, Kristen dan Islam itu seharusnya mesra, ya, harusnya mesra. Kenapa? Karena sebenarnya punya kisah yang sama, punya uh, kisah munculnya, lahirnya dan bertumbuhnya itu hampir sama dengan kedua agama ini, dan uh, cara berkembangnya bahkan sama-sama dianggap sebagai agama samawi. Tapi semua tergantung kita, ya, seperti kata seorang ulama NU, ya, saya sangat kagum, dan beliau mengatakan bahwa dimanapun kita berada kita akan menemukan apa yang kita cari, ya. Kalau di Mekah pun tujuannya kita nyari pelacur, bisa ketemu. Tapi kalau misalnya kita di Texas atau di salah satu kota di Amerika, kalau kita tidak mencari pelacur, kita tidak akan ketemu. Ya, begitu juga dengan hal ini. Kalau kita mencari kebaikan, mencari persatuan, itu akan kita temukan. Dan seharusnya kita sebagai orang-orang yang beriman, yang berilmu, hal itulah yang kita cari di dalam kehidupan kemajemukan kita. Ya, kenapa saya mau katakan bahwa seharusnya Kristen dan Islam ini menjauhkan rivalitas yang tidak perlu, perdebatan yang tidak perlu, apalagi saling menyesatkan. Kita seharusnya banyak belajar dan melihat sejarah muncul dan berkembangnya kedua agama ini. Ya, karena memang rata-rata perdebatan itu karena orang-orang yang tidak mau belajar dan tidak mau merendahkan diri. Dia mau membangun sebuah komunitas yang benar-benar mayoritas. Tapi padahal justru di saat suatu organisasi, apalagi organisasi keagamaan, dia mendapat suatu legitimasi yang sangat besar, bahkan mayoritas, pada saat itulah sangat gampang terjadi pembusukan di dalamnya. Ya, kita sama-sama belajar. Pertama kita belajar tentang kekristenan. Ya, Kristen ini lahir di tengah kemerosotan agama semawi tunggal waktu itu agama Yudaisme, bangsa Yahudi. Hanya ada satu agama semawi waktu itu. Lahirnya Isa Al-Masih, kemudian dia membawa ajaran yang baru, yang tidak bertolak belakang dengan Taurat, tetapi menunjukkan bahwa Taurat yang mereka imani bangsa Yahudi waktu itu sudah salah kaprah, salah jalan, tidak sesuai dengan makna substansi yang sebenarnya, ya, sehingga muncul beberapa kecaman dari Yesus sendiri, ya, kalian itu keturunan ular beludak, ya. Malah kepada imam-imamnya dikatakan kalian itu seperti kuburan, di luar dilebur putih, dalamnya berbusuk. Artinya apa? Kehidupan keagamaan mereka secara faktual benar-benar saleh, benar-benar mengikuti semua tata cara, tetapi hati mereka, batin mereka, bahkan tindakan mereka bertolak belakang dengan apa yang mereka ajarkan. Nah, apakah hal itu juga pasti akrab dengan keadaan sekarang di Kristen maupun Islam, bukan? Ya, jadi di saat seperti itulah muncul Kristen, dan ketika Isa kembali ke surga, pelayanan ini dilanjutkan oleh murid-muridnya. Kata Kristen itu pertama muncul di abad pertama sekitar tahun 63 di sebuah kota bernama Antioquia, ya. Waktu itu mereka yang percaya kepada ajaran Isa Al-Masih, Injil yang ditentang oleh bangsa Yahudi, dan mereka hidup sesuai dengan isi Injil dan pesan verbal yang disampaikan oleh Isa Al-Masih. Saling mengasihi, berbagi, saling mendoakan, saling menguatkan, itulah cara hidup mereka. Dan tentu saja ini benar-benar bertolak belakang dengan cara hidup orang-orang zaman itu, yang egois, mencari kesenangan diri sendiri, sehingga mereka dibilang, wah, ini cara hidup mereka ini beda nih, ya. Mereka itu hidupnya seperti Kristus, ya, seperti Kristus. Ada yang disebut
itu disebut Kristianos. Ya, jadi kalau sebutan Kristen itu bukan sebutan suatu organisasi sebenarnya. Kristen itu adalah sebutan gaya hidup, hidup seperti Kristus, seperti Yesus. Nah, kemudian berkembang sampai akhirnya di tahun 380 Kristen ini diakui sebagai suatu lembaga yang besar, suatu agama yang menjadi agama negara waktu itu. Ketika Kaisar Konstantin Agung mengumumkan bahwa agama Kristen menjadi agama negara, agama dunia dalam konteks Romawi waktu itu, karena Romawi menguasai sebagian besar wilayah jajahan waktu itu. Jadi semua bangsa yang di bawah pemerintahan Romawi, jajahan Romawi, harus wajib memeluk agama Kristen. Nah, kita melihat ada satu perkembangan besar ya. Yang awalnya tadi Kristen ini disebut bidah, disebut sekte, hanya segelintir orang-orang yang kelas sosialnya di bawah, orang-orang putus asa, berubah menjadi suatu agama yang besar, agama negara, dan diwajibkan. Saat inilah mulai terjadi pembusukan di dalam gereja. Ya, sudah mulai terjadi praktek-praktek yang tidak lagi mengutamakan kerendahan hati, kasih, dan pemujaan kepada Tuhan. Tetapi gereja mulai tergelincir kepada kompromi-kompromi dengan negara. Ya, mulai mengambil bagian di dalam politik. Ya mungkin seperti sekarang ini berkampanye ya, si kaisar ini ya dukung si ini. Nah akhirnya berkembang dan sampai pada tahun 1517 pecahlah, muncullah gerakan reformasi oleh Martin Luther. Karena salah kaprah ini tadi, masih dalam bungkusan nama yang besar yaitu Kristen, dan sudah katakan tambahan Katolik. Ya, tambahan Katolik ini ya disebut pertama oleh Ignatius juga di Antioquia. Ya, jadi kota Antioquia ini sebenarnya adalah kota yang sangat bersejarah untuk umat Kristen. Ya, kota ini sekarang menjadi bagian daerah Turki. Ya, sudah perbatasan Turki dengan Suriah, tapi sudah menjadi wilayah Turki. Jadi tahun 1517 Martin Luther melihat, wah udah nggak benar nih. Ya, praktek agama ini sudah nggak benar. Karena waktu itu Alkitab nggak boleh dibaca oleh orang umum. Akhirnya karena dia seorang sarjana hukum dan dia belajar, akhirnya dia mendapatkan suatu tulisan yang sudah diterjemahkan yaitu surat Roma, dan dia melihat bahwa wah, ajaran Injil yang sebenarnya bukan selama ini yang dipraktekkan sudah masuk satu abad ini salah, tidak seperti ini. Sehingga dia menempelkan 95 dalil di gereja Katolik dan mengatakan bahwa ini sesat. Ya. Waktu itu banyak aturan-aturan yang tidak sesuai dengan Alkitab lagi. Ya, mereka tidak lagi melakukan apa yang seperti Bible perintahkan, tapi sudah banyak tambahan-tambahannya karena kepentingan tadi. Kepentingan politik sudah pasti butuh duit, ya, butuh dukungan. Nah, waktu itu yang paling terkenal adalah surat indulgensia, ya. Hanya orang tua saya meninggal, saya bisa membeli surat, kemudian surat itu dinyatakan terhapus dosa dan juga dibakar untuk kemudian orang tua saya sudah meninggal bisa masuk dalam kerajaan surga. Ya, dikatakan sebagai surat penghapus dosa. Nah itu diperjualbelikan. Nah jadi seperti itulah ketika dia menjadi gereja negara, sesuatu komunitas mayoritas, dia mulai terjadi pembusukan di dalam. Kita perhatikan juga perkembangan Islam. Kapan Islam muncul? Ya, Islam muncul di tahun Nabi Muhammad lahir di tahun 570 sampai perkiraan 570-571 Masehi. Nah, jadi waktu itu beliau Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah, dan di sana terjadi kemerosotan moral juga, dan kita bisa berpikir bahwa di daerah Palestina waktu itu, bahkan sampai di dataran Jazirah Arab itu,
sudah pasti sudah ada dua agama samawi yang berkembang, yaitu Yudaisme dan Kristen Katolik. Karena 380 dinyatakan sebagai agama negara. Tahun 570 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, kemudian di umur 25 tahun beliau menikah dengan istri pertamanya Siti Khadijah. Nah, jadi ketika beliau masuk umur 40 tahun, beliau merupakan seorang yang benar-benar ingin lain daripada keadaan sekitarnya itu, karena penyembahan berhala itu benar-benar marak di Mekah waktu itu, luar biasa. Dia suka menyendiri ya, dan pada saat itu beliau mengklaim bahwa malaikat Jibril datang kepada beliau. Itulah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, harus kita ketahui baik-baik bahwa waktu itu belum ada Islam. Karena itu saya yakinnya bahwa Siti Khadijah ini seorang Nasrani, seorang Kristen. Karena keluarga Siti Khadijah itu merupakan keluarga yang terpandang waktu itu. Dia mempunyai seorang kakak sepupu, ya, tertua itu ada seorang imam yang sangat disegani di suku Quraisy. Beliau bernama Ahwarak bin Naufal. Dan Bapak Ibu perlu tahu, ketika Nabi Muhammad mendapat penglihatan atau didatangi oleh malaikat Jibril, beliau sebagai orang yang sebelumnya belum mengalami hal itu otomatis perlu konfirmasi dan mencari konfirmasi tentang apa yang beliau alami ini. Yang seperti kebanyakan nabi juga seperti itu. Ketika dipanggil dia bingung, ini suara ini siapa, begitu kan. Nah, tahu enggak Nabi Muhammad SAW datang ke siapa untuk mengkonfirmasi itu? Orang yang dia datangi dan pertama menyatakan kenabiannya itu benar-benar dari Yahweh, dari Allah, dari Tuhan, itu adalah Ahwarak bin Naufal. Dan Bapak Ibu tahu, beliau imam apa maksudnya? Beliau adalah imam Kristen. Nah, ini yang saya katakan, kita seharusnya belajar sejarah sehingga tidak membabi buta untuk saling mengkritik dan segala macam, saling menyesatkan. Ya, kalau pendapat saya ini salah, ya silakan bisa dikoreksi komentar, tapi ya saya berbicara sesuai dengan fakta yang saya pelajari. Jadi kita harus belajar sejarah ini. Kalau kita mengetahui ini, tidak perlu perdebatan apakah Bible benar dari Tuhan, apakah Al-Quran benar dari Tuhan, ya. Jadi ingat tadi kisahnya ketika Kristen muncul. Injil itu benar-benar ditentang oleh orang Yahudi. Nggak mungkin Yahweh Elohim mau berbicara lagi dengan orang-orang itu. Apalagi kemudian ada orang-orang Kristen yang bukan orang Yahudi waktu itu. Orang Yunani, bahkan orang mana saja bisa datang untuk mengaku bahwa mereka diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan agama Yahudi mengatakan itu sesat sampai terjadi pembunuhan di mana-mana. Ya. Demikian juga ketika Nabi Muhammad mengklaim bahwa dia mendapat wahyu dari Allah, dia menuliskan itu yang kita kelas di Quran. Sudah pasti Kristen tidak sependapat. Tidak bisa, tidak mungkin Yahweh Elohim, Tuhan Yesus berbicara kepada Muhammad. Tidak mungkin. Tetapi inilah yang saya katakan dengan fanatisme. Fanatisme inilah yang menutup otak, bahkan mengkerdilkan kita, bahkan membuat kita seakan-akan kita lebih tahu dari Tuhan. Ya, kita kalau belajar fisika kuantum, ada suatu kisah yang luar biasa di sana ketika para fisikawan dunia waktu itu mengadakan suatu konferensi membahas masalah hukum kuantum ini, fisika kuantum.
mereka meneliti partikel waktu itu. Cahaya itu selama ini kan mereka anggap sebagai gelombang, kemudian menjadi cahaya. Tetapi ketika fisika partikel ditemukan, ternyata gelombang itu tercipta dari partikel kecil. Nah, partikel kecil ini itu yang dikenal sebagai subatomik. Ya, dari subatomik, di dalam subatomik inilah fisika kuantum kemudian. Nah, waktu itu ada dua fisikawan besar, yaitu Einstein sama Bohr waktu itu. Nah, ketika mereka meneliti bahwa partikel ini ternyata adalah biji-biji partikel kecil yang kemudian membentuk menjadi gelombang. Tapi ketika mereka amati, tidak seakan-akan partikel ini tahu dia sedang diamati, ya, tidak kelihatan. Nah, tetapi hukum ini juga kemudian menolong Einstein untuk menemukan beberapa jalan buntu yang dia temui. Nah, akhirnya Bohr mengatakan bahwa kita sudah final, bahwa di dalam partikel masih ada suatu inti yang sangat kecil, ya, yang disebut kuanta. Tetapi tidak bisa kita amati, tidak bisa kita lihat. Dipaksa seperti cara apapun tidak bisa, karena mereka mencoba meneliti seperti apa cara kerja partikel kecil itu. Einstein tidak setuju. Dia bilang tidak mungkin Tuhan bermain dadu kalau kita suka mengikuti fisika, ya. Tidak mungkin Tuhan menciptakan sesuatu dan kita tidak bisa memprediksinya, tiba-tiba sudah jadi seperti itu. Ya, kemudian Bohr menjawab, Einstein berhentilah untuk mengajarkan Tuhan apa yang harus dia buat. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi, yang saya cintai, beragama apapun kita, mau Kristen mau Islam, jangan kita mengkotakkan Tuhan di dalam logika kita yang sempit. Saya pikir di antara kita tidak ada yang lebih pintar dari Einstein sama Bohr, sehingga kita mengatakan bahwa Tuhan harusnya seperti ini, bukunya hanya ini, atau jalannya hanya ini, ya. Kita tidak bisa membatasi dan mengatur Tuhan untuk berbuat dan berbicara dengan siapa saja. Agama Yudaisme bisa saja mengatakan Injil itu adalah karangan ini segala macam. Tetapi apakah kita orang Kristen menganggap seperti itu? Tidak. Kita hakul yakin mengimani bahwa Injil itu adalah firman Tuhan dan menyelamatkan kita. Sampai saat ini Yahudi nggak menerima. Demikian juga dengan Quran. Siapa yang berkata kepada kita bahwa tidak mungkin Tuhan berbicara dengan Muhammad, bahwa itu karangannya? Ya silakan. Siapapun berpikir silakan. Tetapi jangan kita membatasi pekerjaan Tuhan. Jadi artinya seperti apa Bapak Ibu? Kita yang saat ini menganut iman berdasarkan dogma Yahudi, silakan pertahankan imanmu dan sembahlah Tuhanmu sesuai dengan apa yang diajarkan. Kita yang beragama Kristen silakan hidup sesuai dengan prinsip Injil itu. Bila kita yakin itu menyelamatkan kita, lakukanlah itu. Dan bagi kita beragama Muslim, silakan mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi sesuai dengan Quran. Lakukanlah. Ya. Karena sekali lagi saya katakan, keberhasilan suatu agama bukan dalam hal kuantitas. Bahwa ketika dia menjadi satu yang mayoritas, di saat itulah Tuhan dimenangkan, Tuhan dipuji. Justru ketika menjadi mayoritas, di saat itulah terjadi pembusukan di dalam agama. Ya. Jadi kita harus hati-hati, dan kalau saya pakai bahasa saya, jalan terbaik seharusnya kita mesra dan saling mendukung. Silakan jalankan agamamu, silakan jalankan keyakinanmu, aku jalankan keyakinanku, dan ujungnya lah kita akan melihat nanti. Soal kamu masuk surga apa enggak, ya urusan kamu, aku urusan aku, seperti itu. Ya, kemudian kalau dalam dogma kita, di dalam ajaran kita ada kewajiban bahwa harus ada memperbanyak komunitas kita, atau ada
amanat yang harus kita jalankan, yaitu dijalankan dengan berdasarkan iman kita. Jangan mempersalahkan orang lain. Ya, jalankan sesuai apa yang kamu pahami tentang agamamu. Ya, demikian. Jadi menurut saya bahwa tidak ada sesuatu hal yang perlu diperdebatkan yang berlebihan, bahwa buku ini yang paling benar, nabi ini yang paling benar, bahwa tidak benar yang itu seperti ini, yang ini. Itu adalah perbincangan anak-anak kecil dan pikirannya dibungkus oleh suatu pengerdilan intelektual yang bernama fanatisme. Ya, jadi kita harus benar-benar meyakini apa yang kita imani itu sebagai kebenaran, mengerjakan, melakukannya, dan kitalah yang berurusan dengan Tuhan. Ya, demikian kiranya menjadi berkat video saya kali ini.